Banyak orang bilang kalau mau rifle scope yang bagus harus mahal. Tapi bagaimana kalau ada scope dengan pembesaran 6x24 kali, sudah FFP, udah ada lampu rectical, udah ada sirostop, tapi harganya masih kategori low budget? Hari ini kita bakal lihat apakah scope ini benar-benar worth it atau cuma kelihatan keren doang di spesifikasi. Jangan-jangan hanya gimmick, guys. So, jangan di skip video ini, check this out. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan kami di channel Daya Karya Makassar. Di video kali ini kita akan bahas salah satu rifle scope yang cukup menarik ya, yaitu West Hunter dengan tipe HDN 6-24x50 SFVR Sirostop. Scope ini punya banyak fitur yang biasanya ada di scope mahal, mulai dari FFP atau First Focal Plane. Kemudian udah ada lampu illuminated atau yang biasa disebut sebagai lampu rectical sampai sirostop turretnya. Tapi pertanyaannya, apakah performanya benar-benar sebagus speknya? Yuk, mari kita bahas ya. Pertama-tama kita lihat dahulu dari build quality-nya ya. Scope ini menggunakan tube dengan diameter 30 mm dan bodi dari aluminium dural ya, atau yang biasa disebut sebagai aluminium alloy. Bodi material ini biasanya juga banyak dipakai pada scope-scope taktikal lainnya. Finishingnya sudah matte black atau biasa disebut sebagai hitam doff ya. Finishing scope pada seperti ini juga banyak terdapat pada scope umumnya ya. Jadi tidak terlalu banyak memantulkan cahaya. Beratnya sekitar 850 gram, jadi memang terasa cukup solid ketika dipegang. Dan biasanya dalam paket penjualannya juga terdapat beberapa aksesoris seperti sunhide, lens cover atau tutup flip, roda parallax, tools atau kunci L, pen summer, tutup buka turret, kain lap pembersih, dan manual book. Nah, sekarang kita masuk pada spesifikasi utama dari scope ini ya. Untuk pembesaran dimulai dari zoom 6 kali sampai 24 kali. Objektif lens sendiri adalah 50 mm, artinya scope ini cocok untuk target shooting, long range, ataupun hunting di jarak menengah sampai jauh. Retikalnya juga sudah First Focal Plane atau FFP, yang dimana artinya ukuran retikel akan ikut berubah saat zoom. Jadi pengukuran mel dotnya tetap akurat di semua pembesaran. Fitur ini biasanya ada di scope yang lebih mahal. Selain itu, turret per kliknya adalah 1/10 mil atau 0,1 mrad. Untuk parallax adjustment-nya sendiri dimulai dari 10 yard sampai 500 yard atau tak terhingga ya. Selain itu ada beberapa level illuminated atau lampu rectical dengan bercahaya merah dengan beberapa level keterangan. Sekarang kita bicara soal kualitas optiknya. Scope ini menggunakan lensa fully multi coated lens atau yang biasa disebut sebagai lensa FMC yang membantu meningkatkan brightness dan clarity. Objektif lensnya juga 50 mm, jadi cukup membantu menangkap cahaya yang masuk ke mata lebih banyak. Sehingga masih cukup nyaman dipakai di kondisi cahaya mulai dari redup sampai terang. Untuk field of view-nya sendiri sekitar 12 sampai 3,9 feet ya di jarak 100 yard. Tergantung juga zoom-nya di zoom berapa ya. Jika di zoom rendah gambarnya sudah pasti akan cukup luas. Tapi tentu saja di zoom 24 kali biasanya field of view akan lebih sempit. Hal ini sah-sah saja untuk scope dengan magnification yang besar. Kalau menurut saya pribadi, zoom paling nyaman untuk teleskop seperti ini berkisar dari rentang 10 kali sampai 16 kali. Atau area di bawah pembesaran 20 kali. Nah sekarang kita bahas dari fiturnya ya. Dimana fitur sirostopnya sendiri ini bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung sirostop itu apa dan cara pakainya gimana ya. Nah ini saya melalui video ini langsung kita tunjukin aja. Nah pertama-tama teman-teman harus buka dulu tutup turretnya. Setelah itu tinggal dicabut. Tapi sebelumnya teman-teman harus zeroing dulu. Tentuin dulu jaraknya di jarak berapa meter dan udah kena di target di tengah target atau enggak ya. Nah kemudian yang kedua setelah dibuka teman-teman ada lihat di sini ada ring dari sirostopnya, ada baut ya. Nah ini teman-teman tinggal longgarkan saja. Nah kemudian arahkan sesuai dengan
kemudian arahkan atau sesuai dengan posisi dari sirostopnya. Jadi untuk ring sirostopnya ini teman-teman putar sampai paling bawah ya, atau mentok ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal kencangin bautnya. Nah, setelah dikencangin bautnya, pada tutup turret ini teman-teman ada lihat ada angka 0 ya di sini ya. Nah, kemudian pada sisi sini ada garis. Teman-teman tinggal memasang saja sesuai dengan angka 0 dan garisnya. Misalnya, nah udah pas ya, seperti ini. Oke. Nah, oke, sudah. Jika sudah, tinggal dipasang tutupnya saja dan dikencangkan. Jadi jika teman-teman ingin mengubah jarak, mau main turret, itu tinggal diputar aja. Untuk kembalikan ke titik 0 seperti ini ya. Nah, jadi pada saat teman-teman pergi hunting, teman-teman tinggal putar aja untuk main turret ya. Sesuaikan aja elevasi dengan jarak yang ditentukan. Kemudian untuk mengembalikannya atau mengembalikan ke zero, teman-teman tinggal putar saja sampai di angka 0 ini. Nah, seperti ini. Jadi sangat mudah penggunaan dan praktis. Nah, oke, sekarang kita akan tes elevasi dan wind edge ya. Berapa nih? 46 ya, 47, 46 lebih ya, 46 aja ya. 46. Kemudian 12, 46 tambah 12, 58 ya. 58. Kemudian elevasi ya. Elevasi 15 tambah berapa nih? 15 tambah 37. 15 37. Hah? 52 ya. Oke, 52. Elevasinya cukup pendek ya. Cukup pendek. Oke. Sekarang kita tes anti getar ya. Nah, sebelumnya ini kita bungkus dulu ya, teman-teman, biar tidak lecet.
Nah, nah, mantap. Lihat. Pasti tengah ya, tidak ada perubahan. Sudah anti getar. Zoom gede, harga ekonomis. Tanggal 6 Maret ya. 6 Maret jam 3 sore. 3 sore kita masukin di kulkas buat tes fog proofnya. Oke. Oke, 7 Maret ya. Jam 3 sore. Mantap. Iya, mantap ya. Udah pop ya. Luar biasa banget tuh. Halo teman-teman satu hobi, ada informasi krusial yang harus saya sampaikan demi kenyamanan dan keamanan kita bersama ya. Saat ini telah ditemukan peredaran produk QPB palsu di pasaran, mulai dari unit regulator hingga manometer. Secara fisik, produk tiruan ini memiliki perbedaan pada logo, detail, dan bentuk yang tidak presisi. Bahkan kami menemukan produk KW ini juga dijual oleh beberapa seller yang sudah ternama. Jadi teman-teman harus ekstra waspada ya. Warna materialnya pun terlihat berbeda jika dibandingkan dengan yang original. Nah, untuk menjamin keamanan unit kalian, pastikan hanya membeli produk QPB di toko kami, karena kami menjamin keasliannya 100%. Ingat, pengguna yang cerdas selalu memprioritaskan kualitas dan keaslian. Selain itu, bagi teman-teman yang memiliki unit teleskop Discovery atau humbucker yang mengalami kendala, silakan kirimkan saja ke tempat kami untuk kami servis. Dan untuk teman-teman yang menanyakan servis produk NVH, saat ini kami sedang dalam proses sertifikasi ya. Estimasi di bulan Juni mendatang, kami sudah siap melayani perbaikan unit teman-teman semua. Pertanyaannya, bagaimana kalau produk tersebut kami belinya bukan di Daya Karya? Teman-teman tidak perlu khawatir ya. Asalkan dari 3 brand yang tadi kami sebutkan, mau beli dari seller lain ataupun beli langsung sama kami, tetap kami terima. Nah, kita bahas dulu kelebihan dari produk ini ya. Yang pertama adalah retikelnya sudah FFP. Yang kedua, magnification atau zoom-nya sampai 24 kali. Yang ketiga, sudah ada lampu retikel atau illuminated reticle. Yang keempat, body cukup kokoh. Sekarang kekurangannya ya. Biasanya scope di budget seperti ini, clarity di zoom maksimal tidak sebaik scope premium lainnya ya. Kemudian yang kedua, ukuran agak besar atau panjang. Jadi untuk unit senapan yang pendek itu biasanya kurang begitu pas ya. Yang ketiga, perlu setting yang benar supaya performanya maksimal. Tapi untuk harga di kelasnya, fitur yang ditawarkan sebenarnya cukup menarik. Kesimpulan ya, kalau kamu ingin mencari rifle scope yang budget dengan fitur lengkap, West Hunter HDN 6-24x50 SFR Zero Stop ini cukup layak kamu pertimbangkan. Apalagi sudah FFP, sudah ada illuminated reticle, udah ada Zero Stop turret. Tentu saja performanya tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan setup senapan teman-teman sekalian. Untuk harga dari produk ini adalah Rp1.700.000. Untuk varian mounting juga, varian mountingnya ada dua macam ya. Ada yang rel 22 dan rel 11. Yang biasanya kalau rel 11 itu dipakai buat senapan sengin dan rel 22 biasanya buat senapan PCP ya. Tapi biasanya ada juga sih senapan PCP yang masih pakai rel 11. Jadi kalian tinggal pilih saja maunya yang mana, sesuaikan dengan senapan kalian ya. So guys, kalau kalian punya pengalaman menggunakan scope ini, tulis di kolom komentar ya. Saya Ben undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!